sebagai pemerintah. Saya Revan Diaja sebagai Suroso. Saya Suci Ramadhani sebagai narator. Saya Dede Effendi sebagai narator. Saya Raja Effendi sebagai Muhammad Yamin. Saya Raja Effendi sebagai Insinyur Soekarno. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan drama sidang 1 BPU PKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan tokoh yang akan diperankan yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Rajiman, Suroso, Muhammad Yamin, Mr. Supomo, Muhammad Hatta, dan Ichi Bangase. Pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu. Karena merasa keberadaannya terancam, maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka dibentuklah BPU PKI atau Dokuritsu Junbi Kosakai pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Fumakichi Harada yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka. DR Rajiman Video Diningrat dilantik sebagai ketua dan sebagai wakilnya adalah Ichi Bangase Yoshio dari Jepang dan Sueroso dari Indonesia. BPU PKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Sidang pertama bertempat di gedung Pegusangiin atau gedung Pancasila yang dihadiri oleh ketua dan wakil serta BPU PKI yang berjumlah jumlah 67 orang, yaitu Rajiman, Ichi Bangase, Sueroso beserta anggota duduk di tempat sidang yang telah tersedia. Rajiman pun selaku ketua membuka sidang BPU PKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang ini. Di samping saya adalah seorang wakil dari Jepang dan tentu saja seorang lagi adalah seorang wakil dari Indonesia. Saudara-saudaraku sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengokohkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang utama ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Selanjutnya, silakan saudara sekalian yang ingin menyampaikan ide dan gagasannya dalam perumusan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian ikut berpartisipasi menyampaikan gagasan untuk membangun negara ini. Saudara sekalian, saya mengucapkan terima kasih dengan memberikan kesempatan untuk menyampaikan gagasan. Saya ingin menyampaikan gagasan saya tentang dasar negara. Adapun rumus dasar negara yang saya usulkan yaitu 1 peri kebangsaan, 2 peri kemanusiaan, 3 peri keuangan, 4 peri kekeragaman, 5 kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Itu karena kondisi dari dasar negara. Karena bangsa di mana bangsa ini kita diberi kepada sama yang kita berikan sikap kemanusiaan. Jika bangsa kita mulai memegang teguh korupsi dalam beragama yang hal ini merupakan kecerdikan dalam kehidupan. Dan juga rakyat kita merupakan rakyat yang suka bersamaan sehingga hal ini memberikan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya. Mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Selanjutnya, silakan kepada anggota lainnya untuk menyampaikan gagasannya. Satu,
barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan yang 5 itu. Saya peras sehingga tiga saja, yaitu di sila yang berbunyi sosionasionalisme, sosiodemokratik, dan ketuhanan. Jika saya peras menjadi satu lagi, maka namanya sosionasionalisme. Apakah saudara sekalian setuju dengan rumusan saya? Silakan kemukakan pendapat Anda. Terima kasih. Itulah rumusan menurut saya. Bagaimana Pak Ketua? Apakah usulan nama Pancasila atau Trisila bisa diterima? Baiklah, silakan kepada para hadirin anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Presiden Soekarno. Saya selaku perwakilan dari para anggota sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Pak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan Pak Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silakan, Mr. Shibukase. Ohayo gozaimasu. Selamat siang hadirin. Saya menyaksikan jalannya sidang dari awal hingga akhir dan menyimak beberapa usulan yang telah disampaikan oleh para anggota sidang. Saya hanya ingin menyampaikan setuju dengan hasil rumusan tersebut yang selanjutnya akan dipertegas lagi oleh ketua sidang. Hanya itu yang dapat saya katakan. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Terima kasih kepada Mr. Shibukase yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang telah disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, Dr. Sutomo, dan Insinyur Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Namun, mengenai rumusan resmi dasar negara Pancasila akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama BPUPKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini. Sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara berakhir. Selanjutnya, dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9. Sebagai ketua, dipilih Insinyur Soekarno dan anggotanya terdiri dari Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Wahid Hashim, dan Abi Kusno Jokro Suyoso. Panitia 9 menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang terdapat dalam pembukaan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Setelah melaksanakan sidang pertama, anggota BPUPKI melanjutkan sidang kedua yang belum selesai. Setelah BPUPKI dibentuk pada 1 Maret 1945 dan dilantik pada 28 Mei 1945, kita harus melaksanakan tugas dengan baik. Kita harus memutuskan dasar negara dan hukum dasar negara. Telah menjanjikan kemerdekaan pada tanggal 1 dan 29 Mei 1945. Bagaimana isinya, Muhammad Yamin? Satu, peri kebangsaan. Dua, peri kemanusiaan. Tiga, peri
Alah.